Bismillahirrahmanirrahim. Salam presisi. Mudah-mudahan ulang tahun Bayangkara atau ulang tahun Polri yang ke-77 semakin dewasa, semakin seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk, supaya ada isi kan gitu. Maka janganlah Pak Kapolri kuping tipis kalau seandainya ada teman-teman, ada rakyat yang mengkritik, itu berarti rakyat cinta Polri. Karena apa? Bapak perlu evaluasi juga situasi dan kondisi hari ini. Citra Polri semakin memburuk. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian yang hari ini juga belum bisa diselesaikan oleh Bapak Kapolri. Contoh kasus, ya kasus Morowali itu kan kasus persoalan perburuhan antara buruh dan pengusaha. Kenapa? Dari pihak penegak hukum atau Kapolri tidak mampu untuk menyelesaikan. Justru beberapa hari yang lalu kejadian lagi, banyak korban. Tapi kenapa Polri tidak bisa menyentuh persoalan itu kan gitu. Seharusnya Polri harusnya di ujung tombak. Polri harus di depan untuk menyelesaikan kalau Polri mau menjadi pengayom rakyat, menjadi penegak hukum yang benar, bahwa hukum itu adalah panglima. Tapi hari ini bukan penegak hukum jadi panglima, tapi justru banyak rumor yang terjadi bahwa siapa yang membayar, yaitu akan diselesaikan persoalannya. Tapi kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi hari ini. Tapi mudah-mudahan setelah ulang tahun, apalagi tadi Bapak Kapolri memberikan pidatonya. Banyak tadi juga Saudara Rudi menyinggung. Kenapa yang baik aja yang disinggung ada 4 orang gitu. Yang tidak baik juga harus disinggung, seharusnya supaya sinkron, supaya betul-betul oh iya, evaluasi dari sana, bukan dari yang baik yang disampaikan, tapi yang buruk pun juga harus disampaikan. Di mana letak kekurangannya, di mana supaya rakyat bisa mencintai, rakyat bisa mengevaluasi, oh Polri sudah mulai mau betul-betul menjadi pengayom rakyat. Tapi di hari ini yang saya lihat tidak ada disinggung soal kelemahan, soal kekurangan Polri, tidak ada. Tapi cobalah mulai hari ini Polri berbenah diri. Karena apa? Saya juga ikut bertanggung jawab. Kenapa? Dulu masih menjadi dwi-fungsi ABRI, tapi rakyat menghendaki bagaimana TNI Polri itu dipisah. Harapan setelah dipisah itu betul-betul bisa bekerja dengan baik untuk rakyat. Tapi ternyata ya harapan itu musnah. Harapan itu menurut saya jadi kecewa. Tapi ini kekecewaan saya sampaikan karena saya masih cinta Polri. Kalau tidak saya sampaikan, pasti ada hal yang perlu saya lakukan dengan di luar nalar. Tapi hari ini mari kita sama-sama kita perbaiki Polri ke depan lebih baik lagi agar Polri dicintai oleh rakyat. Jadi setelah Polri itu mengemban tugas sekian puluh tahun, purna itu diterima oleh masyarakat. Kalau Polri tidak mau berbenah diri, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat akan memberikan sanksi sosial. Kan ini yang harusnya, ayo berbenah diri untuk memperbaiki bangsa ini. Karena Polri lah harusnya penegak hukum yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Itu aja yang perlu saya sampaikan agar presisi yang disampaikan oleh Kapolri, oleh institusi itu betul-betul bukan sebuah slogan, tapi betul-betul dilakukan dengan baik. Jangan sampai hanya sekedar omong kosong. Jadilah Polri pelindung, pengayom, menjadi dan rendah hati, karena bagaimanapun Anda adalah penegak hukum yang diharapkan oleh rakyat. Tapi banyak sekali persoalan-persoalan yang di lapangan ini justru berbalik kan gitu. Kenapa?
yang tadi sudah sampaikan, nyolong sendal bisa dihukum 3 bulan, tapi koruptor tidak bisa juga dihukum berat. Apa yang tadi disampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan pengadilan dan yang lain. Tapi ini kan bisa. Polisi kan penyidik dan yang memberikan data terlengkap terdepan itu adalah polisi. Polisi juga harusnya betul-betul bekerja keras, menunjukkan alat bukti yang tegas terhadap pengadilan. Jangan saling menyalahkan, ini pengadilan harus tegas, ini sama sebenarnya. Ini sebenarnya ayam duluan atau telur duluan. Ini sebenarnya tergantung pada pemimpin Polri itu sendiri. Maka harapan saya di ulang tahun yang ke-77 Bayangkara ini betul-betul mampu untuk menerjemahkan apa yang dikatakan Tribrata, presisi dan yang lain-lain itu. Jangan hanya sebuah slogan semata. Kenapa yang saya sampaikan seperti itu kan kadang-kadang miris ya melihat kasus-kasus yang terjadi. Kasus Teddy Minahasa, kasus Sambo, kasus yang lain. Hari ini tenggelam. Tadi yang saya katakan bahwa ini polisi juga melanggar hukum, harusnya dihukum berat. Tapi yang nyolong sendal itu pasti dihukum berat kan gitu. Ini yang harusnya dibuat evaluasi kita bersama. Ini kesalahan di semua pihak, saya paham. Tapi bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia memberikan support terhadap Polri agar betul-betul melakukan tugas dan fungsinya sebagai Polri. Yang kedua, saya meminta kepada Kapolri agar betul-betul mampu untuk menindak tegas anggotanya yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Karena banyak sekali yang terjadi di hari ini. Banyak pelecehan terhadap perempuan, baik segala macam. Tapi hari ini seolah-olah Pak Kapolri tidak tahu atau menutup mata. Tolong Pak, betul-betul turun ke bawah. Semua anggota Bapak dilihat perilakunya supaya ke depan citra Polri ini betul-betul bisa kembali seperti yang tadi disampaikan di pidato bahwa rakyat sudah mencintai, bahwa sudah mempunyai dari elektabilitasnya sudah menjadi 70% ke atas. Siapa yang Bapak survei? Ini juga saya tanda tanya. Tapi kalau itu benar, tapi tolong betul-betul kalau itu benar lakukan yang terbaik. Tapi menurut saya ini belum semuanya elektabilitas Polri itu dibilang 70%. Saya sedikit belum yakin kalau ini tidak juga dilakukan dengan nyata di lapangan setelah ulang tahun yang ke-77. Maka dari itu harapan saya kepada Bapak Kapolri agar betul-betul mampu menerjemahkan presisi maupun Tribrata tadi. Ini yang harapan saya. Yang berikutnya, selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-77, semakin dewasa dalam menyikapin segala persoalan di lapangan. Karena hari ini sekali lagi adalah tahun politik. Pasti Bapak akan berhadapan dengan rakyat karena banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Maka dari itu lebih dewasalah cara bersikap dan bertindak agar Polri itu betul-betul menjadi penegak hukum yang baik. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.